Kalau gue disuruh pilih satu mobil JDM, ini akan menjadi pilihan gue. Land Cruiser 70 30th Anniversary khusus pasar Jepang alias Japanese Domestic Market. Dulu gue pernah bermimpi untuk punya semua mobil 4x4 ikonik di garasi gue. Dan hari ini 75% dari mimpi gue tercapai. Well, sebenarnya 50% sih. Karena Land Cruiser 70 ini milik Glamour, teman-teman. Jadi kalian bisa beli mobil ini. Terima kasih untuk Glamour karena gue sudah diperbolehkan untuk nyobain mobil ganteng satu ini. Ya, mimpi gue tuh adalah untuk punya semua ikonik 4x4 di dunia. Ada Defender, alhamdulillah. Sudah ada G-Class, alhamdulillah. Nah, tinggal Land Cruiser sama dari Jeep. Nah, tapi yang dari Land Cruiser, yang gua pengen dari dulu, ya memang yang ini. Land Cruiser 70, teman-teman. Atau bagi beberapa orang nyebutnya Bundera. Nah, tapi ini lebih spesial lagi nih. Karena ini adalah 30th Anniversary JDM. Jadi apa sih Land Cruiser 70 ini, teman-teman? Nah, Land Cruiser 70 ini kalau kalian lihat di silsilah yang ini, ya kan, adalah tipe Land Cruiser yang termasuk kategori heavy duty. Jadi memang Land Cruiser 70 ini adalah Land Cruiser yang diproduksi untuk pasar tambang, mining, farming, ya kan. Mobil ini sebenarnya sampai sekarang itu hanya dijual di dua negara, teman-teman. Australia dan South Africa. Di beberapa belahan dunia lainnya harus melalui importir. Nah, jadi ini memang mobil yang sangat-sangat tangguh. Kalau misalkan Land Cruiser 300 gitu kan, Land Cruiser 200, VX80 itu semua adalah Land Cruiser yang luxury-nya, yang mewahnya, makanya pakai Airsus, jok kulit, apa ada sebagainya. Ada lagi Land Cruiser Prado yang light duty. Itu ukurannya nggak beda jauh sama ini, ya kan? Tapi dia lebih mewah dibandingkan si 70 ini, teman-teman. Nah, tapi gue personally dari dulu ya, mimpi gue tuh Land Cruiser, ya si Land Cruiser 70 ini, teman-teman. Land Cruiser 70 itu basically nggak pernah berubah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu lah. Dari dulu sampai sekarang bentukannya masih sama, mirip banget. Kira-kira hampir sama kayak G-Class lah. Ya kan, yang dari dulu sampai sekarang bentukannya nggak pernah berubah. Nah, Land Cruiser 70 ini, teman-teman, itu memang dibikin khusus untuk heavy duty. Makanya nanti ketika kita bicara spek, kalian akan lihat betapa mobil ini itu dipersiapkan untuk keluar masuk tambang. Salah satunya makanya kenapa bumpernya itu ada tatakannya, bisa buat kita duduk, teman-teman. Atau misalkan buat kita berdiri, silahkan. Ya kan? Karena memang ini adalah mobil khusus untuk heavy duty. Nah, mobil ini, Land Cruiser 70 ini, ditawarkan dalam beberapa tipe. Itu ada station wagon begini, ada yang troops carrier, ada juga yang pick up. Pick up-nya pun juga ada yang double cabin, ada yang single cabin. Jadi semua tipe yang dibutuhkan oleh para tambang, ya kan, atau UN, itu tersedia di Land Cruiser 70 ini. Nah, Land Cruiser 70 yang ini ya, yang ada di Glamour ini yang bisa kalian beli, ini sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena ini adalah 30th Anniversary, teman-teman. Jadi, model yang ini itu merayakan 30 tahun semenjak Land Cruiser 70 pertama kali diluncurkan. Nah, mobil ini sebenarnya mobil tahun 2014-2015. Jadi 30 tahun sebelum itu, Land Cruiser 70 pertama kali diluncurkan. Nah, yang lebih bikin menariknya lagi adalah Land Cruiser 70 30th Anniversary ini hanya dijual di Jepang. Jadi ini bener-bener JDM, Japanese Domestic Market. Yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri manapun, itu semuanya melalui importir umum. Nah, jadi ini real JDM nih, teman-teman. Bukan JDM-JDM-an. Nah, ada beberapa ciri khas juga dari Land Cruiser 70 yang 30th Anniversary ini. Salah satunya, dan yang paling kelihatan bedanya adalah mesinnya, teman-teman.
Kita buka yuk kap mesinnya. Berat banget kap mesinnya. Nah, jadi inilah perbedaan paling mencolok antara Land Cruiser 70 yang lainnya dengan yang 30th anniversary ini, teman-teman. Nah, seperti gue bilang tadi, mesin ini kan diperuntukkan untuk Japanese Domestic Market (JDM). Jadi mesinnya harus mengikuti regulasi yang ada di Jepang. Nah, makanya ini menggunakan mesin bensin. Land Cruiser 70 lainnya biasanya menggunakan mesin diesel, turbo diesel, V8 bahkan. Nah, tapi di Jepang sepertinya emisinya tidak bisa, jadi mereka harus pakai mesin ini. Mesin GR, teman-teman. Nah, ini adalah 4000 cc V6 6 silinder bensin. Nah, jadi ini adalah mesin yang tenaganya besar sekali, ya. Dan dia ini dipakai di beberapa tipe-tipe Toyota yang lainnya, kayak di Amerika ada Tacoma atau juga ada di FJ Cruiser. Jadi ini 4000 cc V6 bensin yang memang sangat boros, ya. Gue baru pakai sehari aja, udah kerasa boros ya, teman-teman. Tapi ada kelebihannya. Nah, kalau mesin diesel memang torsinya dia pasti lebih besar. Ya kan, tenaganya juga bisa dibilang lebih badak lah ya. Tapi mesin diesel itu lebih berisik dibandingkan dengan mesin bensin. Makanya kenapa ketika naik Land Cruiser 70 yang ini, itu rasanya agak lebih mewah ya. Agak lebih halus ya, karena mesinnya memang tidak seberisik itu, teman-teman. Kelebihannya lainnya lagi adalah mesin ini itu bisa menggunakan mesin bensin yang RON 95-an. Jadi tidak harus yang 98. Nah, dibandingkan dengan mesin-mesin diesel ya, sebenarnya mesin bensin kalau di Indonesia ini bisa dibilang lebih reliable lah, karena mesin diesel modern itu requirement-nya sangat-sangat tinggi terhadap bahan bakarnya. Sedangkan kalau bensinnya itu di Indonesia udah sangat-sangat bagus, teman-teman. Makanya ini mobil yang sangat langka ya. Land Cruiser 70 sendiri aja langka, dan ditambah yang ini yang bensin, sungguh opsi yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Salah satu bukti mobil ini ada JDM. Stiker-stikernya semuanya berbahasa Jepang. Ada yang di kap mesin sini, ada yang di bagian mesin lainnya, di pintu belakang. Semuanya stikernya pakai bahasa Jepang. Kalau ngomongin soal spesifikasi off-road, mobil ini bisa dibilang udah raja terakhirnya lah di keluarga Land Cruiser. Sure, kalian bisa bilang Land Cruiser 300 jauh lebih canggih daripada ini. Bener banget, Land Cruiser 300 tuh punya driving mode, ya kan. Sway bar-nya bisa lepas yang depan, ya kan. Terus dia punya traction control dan segala fitur-fitur off-road dari Land Cruiser yang sangat canggih itu. Tapi kalau kalian di dunia off-road, biasanya pada kepengen justru semakin simple karena semakin sedikit perawatannya. Nah, mobil ini itu jauh lebih simple, makanya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan Land Cruiser yang lainnya. Beberapa fitur off-road yang Land Cruiser lainnya nggak punya adalah mobil ini masih solid axle depan dan belakang, teman-teman. Buat yang doyan off-road pasti tahu lah betapa tangguhnya solid axle depan dan belakang. Suspensinya semuanya masih konvensional. Kalau Land Cruiser 300, Land Cruiser 200 gitu kan, air suspension jauh lebih enak, percaya sama gue. Tapi ada umurnya. Lexusnya LX570 waktu itu udah harus ganti air suspension di dealer resmi, habis sekitar 70 juta untuk 4 titik. Itu mungkin butuh sekitar setiap 5 atau 7 tahun sekali. Ini nggak usah, karena semuanya masih konvensional. Jadi kalian nggak usah takut masuk hutan, di dalam hutan tiba-tiba balon air suspension kalian pecah atau rusak. Nggak usah takut, teman-teman. Ini sangat konvensional. Belum lagi kita ngomongin locker. Ya, pasti Land Cruiser yang lainnya punya yang namanya traction control. Itu memang canggih. Tapi butuh komputer untuk berpikir, ya kan? Nah, mobil ini punya yang namanya locker. Jadi kapanpun, dimanapun kalian bisa set untuk semua roda selalu mendapatkan torsinya. Jadi bisa selalu bergerak bannya tanpa perlu menunggu komputer untuk berpikir. Belum lagi ngomongin untuk yang 30th anniversary ini, dia dapat secara standar electric winch di depan. Jadi di balik sini dia sudah ada winch dari Toyotanya. Nah, jadi memang mobil ini ya, itu bisa dibilang sangat-sangat tangguh. Makanya sampai sekarang United Nations, Palang Merah, ya kan, itu masih pakai Land Cruiser 70 anniversary ini. Dan Toyota kerennya masih memproduksi ini.
sampai sekarang hingga sudah ada Land Cruiser 300, Land Cruiser 200,5, mereka tetap produksi si 70 ini. Keren Toyota. Kalau ngomongin soal body, bisa dibilang bentuk mobil itu nggak berubah dari tahun 80-an. Bener-bener bentukannya kalau kalian lihat ya, itu kayak kijang kotak. Ya karena emang tahun segitu kan, kijang kotak tuh tahun-tahun segitu, mobil ini diproduksi tahun segitu ya. Bedanya kijang kotak sudah berubah menjadi Zenix, ya kan? Ini nggak berubah, gitu. Jadi emang kalau orang nggak paham, ternyata kayak, oh kijang kotaknya masih baru ya mas ya, gitu. Karena bentukannya masih begini teman-teman. Nah, kalau kalian bertanya tentang ukuran, Land Cruiser 70 ini sebenarnya bukan Land Cruiser yang besar lah. Mungkin bisa dibilang lebarnya, ya kan, panjangnya itu mirip-mirip di areanya Land Cruiser Prado ataupun Fortuner lah. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Land Cruiser 80, 300, ini jauh lebih kecil. Gitu. Dia lebih pendek, dia juga lebih ramping, ya kan. Makanya nanti ketika kita masuk ke interior sebenarnya tidak seberapa besar, teman-teman. Nah, untuk yang 30th anniversary ini, teman-teman, Land Cruiser menggunakan Land Cruiser 70 yang tipe tertingginya lah, bisa dibilang. Makanya kenapa kalian lihat di sini fendernya, ya kan, over fendernya itu berwarna silver seperti ini. Nah, Land Cruiser 70 itu sebenarnya kalian bisa dapetin di beberapa trim level. Yang paling tinggi yang seperti ini, ya kan, dengan over fender yang berbeda warna, peleknya juga pelek alloy. Atau kalian juga bisa ke tipe yang paling rendahnya tanpa pakai over fender dan hanya menggunakan pelek kaleng. Kalau kalian suka yang mana? Mendadak hujan teman-teman, makanya ini tiba-tiba jadi basah semuanya. Kita lanjut bahas pintu belakang si Land Cruiser 70 ini. Nah, kalau di station wagon ini, pintu belakangnya itu menarik banget karena sebutannya barn door atau ada disebut juga butterfly door. Jadi basically pintu belakangnya kebelah dua, kiri dan kanan, teman-teman. Masih dikunci. Nah, pertama kita butuh buka yang sebelah sini pintunya. Lalu di sini ada tuas. Nah, jadi bagasinya kira-kira sebesar ini, teman-teman. Nah, dibilang besar banget enggak, cuma kalau dibilang kecil sih juga enggak. Kalau dibandingin kayak Fortuner gitu ya, ini lebih besar sih. Dia lebih lebar, lebih tinggi juga. Jadi kalau buat bawa barang itu lega banget. Dan mobil ini itu banyak hook point-nya. Jadi tempat-tempat buat nancepin atau tali-talian tuh semua ada di sini, ada di situ. Lengkap deh. Jadi memang mobil ini itu diperuntukkan untuk kerja keras. Ya sampai udah dipikirin tuh bagasinya mau sebesar apa, hook point-nya di mana. Suaranya aja emang kayak kijang kuno sih sebenarnya suara nutup pintunya. Secara standar di sini juga sudah ada tow hook atau tow point. Dan ini hujan lagi, kita lari lagi. Land Cruiser 70 yang 30th anniversary ini pakai tipe tertingginya dari Land Cruiser 70. Jadi ini adalah tipe paling mewahnya. Mewah. Mewahnya kayak gimana? Mewahnya mobil tambang, teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang fitur paling mewah yang ada di mobil ini itu adalah power window. Ya, jadi mobil ini sudah dilengkapi power window, spion juga sudah power atau elektrik, ya, elektrik spion. Sudah ada AC, alhamdulillahnya. Sudah ada speaker radio-radionya. Terus antenanya bisa naik turun menggunakan tombol yang dari sini. Lalu ada apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Jadi memang mobil ini itu nggak ada fitur kemewahannya sama sekali. Nggak ada fitur elektroniknya, gadget atau gimmick apapun tuh sama sekali nggak ada, teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang lampu depannya bisa naik turun pakai tombol yang di sini, tapi ya udah. Cuman itu doang. Lampu nggak otomatis, masih menyalain sendiri. Wiper juga nggak ada yang otomatis. Iya, nggak ada apa-apa. Bahkan center console tengah ini agak useless, teman-teman. Karena dia posisinya rendah banget. Jadi gue nggak bisa nyenderin tangan gue. Gue tuh nggak bisa nyenderin tangan gue di mana-mana. Kalau di sini agak kejauhan.
Jadi emang mobil ini tuh mobil tambang, semuanya hard plastik, ya kan? Tapi itu tadi, mobil ini sangat-sangat tangguh dan sangat-sangat simpel sehingga orang tuh nggak takut gitu loh mau bawa mobil ini jalan jauh ke pedalaman kemana, karena mereka tahu mobil ini pasti akan survive. Kalau ditanya posisi nyetirnya, dia lebih enak daripada Defender gua, tapi tidak seenak G300-nya. Kalau kalian bandingin sama Land Cruiser yang baru, yang udah modern, yang mewah, ya ini tidak seenak itulah. Tapi not so bad teman-teman, karena kalian posisi tinggi, jadi kalian bisa ngelihat ke semuanya ya, visibility-nya bagus banget, pilarnya tipis-tipis semua, kacanya gede-gede, jadi kalian bisa ngelihat kemana-mana. Bener-bener mobil ini visibility-nya bagus banget, gue suka. Nah, bagaimana dengan naikannya atau dengan suspensinya? Jadi di depan mobil ini sudah per keong ya, tapi di belakang dia masih menggunakan per daun teman-teman. Untuk bagian depannya ya, kalau kalian duduk di depan berdua gini ya, mobil ini enak naikannya, bener, mobil ini enak naikannya. Tapi once kalian pindah ke kursi belakang karena masih pakai per daunnya itu, nah disitulah kurang enaknya ya kan, karena didesain untuk bawa beban, jadi untuk bawa orang aja masih kurang berat rasanya. Jadi kalau misalkan kalian ngelatin jalanan jelek atau ngelatin polisi tidur, kekencengan dikit aja kalian ngelatin posisi tidur, itu yang belakang rasanya udah gitu. Jadi ini gue nggak melebih-lebihkan, karena gue udah nyobain sendiri di belakang, Kanjeng Putri juga udah nyobain di belakang. Kalau mau enak ngelatin posisi tidur mesti pelan, atau kalau mau lebih enak lagi emang harus ganti per daunnya dan ganti shocknya kalau emang bener-bener mau nyaman banget. Tapi seperti gue bilang, mobil ini emang mobil tangguh ya kan, ya didesain untuk sebenarnya untuk bawa barang, kayak bawa batu di belakang, bawa alat-alat berat di tambang. Jadi sebenarnya kenyamanan kalau di mobil ini itu sebenarnya poin kesekian lah ya, penting mobil ini mobil tangguh. Kalau ditanya powernya, ya sebenarnya yang diesel pasti akan lebih powerful sih, cuman ini sebenarnya lebih dari cukup. Dan kalian bisa dengar sendiri, mobil ini juga sebenarnya bukan mobil yang peredamannya banyak ya, karena memang ya mobil dengan seharga 2 miliar lebih ini ke depannya ya secukupnya aja, benar-benar secukupnya aja. Tapi ketika kalian nyetir ini, kalian ngerasa spesial, dan itu adalah hal yang penting. Jadi inilah Land Cruiser 7038 Anniversary. Sekali lagi thank you banget Glamour sudah membantu merealisasikan mimpi saya ya, walaupun cuma 1 hari, tapi gue seneng banget ngelihat ada Defender, ada G-Class, dan ada Land Cruiser 70 di satu garasi. Ya setidaknya gue bisa merasakan sedikit lah mimpi itu terrealisasikan. Mobil yang bener-bener ganteng banget ya. Harganya memang mahal, kemewahannya emang nggak ada, tapi kalau misalkan mau dipakai adventure, gue rasa ini nggak ada lawannya sih. Kalau kalian disuruh pilih nih di rumah antara Defender, G-Class, atau Land Cruiser 70, kalian mau pilih yang mana? Jawab di komen. Saya jalan, see you next video guys, bye bye.